Kita pusing kiri, bahasa Inggeris. Pusing kanan sekarang ni di kedai kopi pun bahasa Inggeris. Orang Melayu sama Melayu pun cakap Inggeris. Yes. Itu lagi hebat. Kali ini guys, kita akan mereaksi satu video miliknya Trend Publica. Cemburu boleh, tapi Malaysia tak mampu meniru Indonesia. Kita negara besar, ya, itu pasti sudah membuat mereka cemburu, ya kan? Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Semua orang Indonesia pasti bisa berbahasa Indonesia. Itu pasti membuat mereka cemburu. Makanya mereka mengklaim bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu tidak ada. Bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu. Ada saja kata-kata mereka tentang bahasa Indonesia ini. Ya. Jadi guys ya, seperti apa ini isi video dari Trend Publica ya? Langsung saja kita tonton videonya. Namun guys, jangan lupa ya teman-teman, nanti kunjungi channel Trend Publica. Linknya saya taruh di deskripsi dan di subscribe ya pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Luar negara. Ini dalam negara pun tak ada perlembagaan bahasa Melayu atau dipersoalkan kewujudan bahasa Melayu. Kita nak suruh orang luar guna bahasa Melayu. Tak malu ke? Itulah hal yang sangat memalukan yang selama ini dilakukan oleh kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu di negeri kasino tersebut selalu mengklaim bahwa bahasa Melayu mereka itu hebat, bahkan mendunia. Ya, betul. Tanpa malu juga, mereka berani atau lancang sekali mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Tapi lucunya, konstitusi Malaysia pun, Undang-Undang Dasar Negeri Kasino tersebut, hingga detik ini masih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa penjajah mereka, bahasa Tuan British. Kalau kaum Melayu negeri kasino itu masih punya harga diri dan punya martabat atau punya integritas, tentu saja merasa malu. Ya, betul. Orang yang waras tentu saja amat malu dengan realitas yang terjadi di Malaysia. Malu dengan realitas bahwa bahasa Melayu di negeri kasino itu sebenarnya telah menjadi bahasa yang tidak ada nilainya. Ya. Karena untuk bisa menjadi warga negara yang baik pun, sebetulnya mereka harus paham bahasa Inggris. Banyak orang Malaysia ini mengatakan bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu. Kan lucu, sebenarnya kan mereka yang merusak bahasa Melayu tersebut. Iya kan? Kalau kita kan justru mempercantik bahasa Melayu. Ya, bahasa Indonesia kita tidak bisa pungkiri berasal dari bahasa Melayu. Iya kan? Itu pun bahasa Melayu kita. Dan kita tidak pernah merusaknya. Kita justru mempercantik bahasa tersebut. Ya. Bahkan keaslian bahasa Melayu tidak pernah berubah sama sekali. Bahasa Melayu tidak terkontaminasi oleh bahasa-bahasa seperti mereka di sana. Kalau ingin mendengar bahasa Melayu yang asli, super asli, datang ke Riau, ke Sumatera, ke Kalimantan, itu bahasa Melayunya masih murni, tidak terpengaruh dengan bahasa Inggris seperti mereka. Ya, konstitusi dan banyak undang-undang di Malaysia masih menggunakan bahasa Inggris. Untuk mendapat pekerjaan yang layak, orang Malaysia mesti bisa berbahasa Inggris. Aduh. Kalau bahasa Inggrisnya lemah atau kurang pintar dan tak sanggup bersaing dengan kaum Cina, maka hanya akan jadi kaum Melayu yang linglung dan hidup dalam dongeng atau ilusi alam Melayu. Ya, betul. Atau sibuk pula mengais-ngais budaya di Nusantara dan bertengkar dengan netizen Indonesia. Dan biasanya, kaum Melayu yang linglung dari negeri kasino tersebut akan selamanya selalu kalah berdebat dengan bangsa Indonesia. Ya, betul. Hal itu terjadi karena konsep negara Malaysia yang amat lemah jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Iyalah. Hal itu juga disebabkan karena kaum Melayu Malaysia pada dasarnya tidak memiliki pengalaman mendirikan negara, membentuk bangsa, atau menyatukan bangsa dengan satu bahasa. Ya, nggak bisa, nggak ada sejarahnya kan mereka seperti itu. Kalau kita, kaum Melayu Malaysia jelas tidak paham kan? Dan tidak berpengalaman membentuk sebuah bangsa besar. Ya. Mereka pun tidak mengalami perang dan revolusi untuk mendirikan sebuah negara dan membentuk bangsa. Ya, betul. Dulu, di wilayah Malaysia itu, yang menang perang adalah British, bukan kaum Melayu. Kalaupun ada kaum Melayu yang berjuang, tapi posisinya adalah dikalahkan oleh tentara British. Iya, betul. Sebagian kaum Melayu Malaysia mungkin tidak sadar
bahwa mereka sebenarnya bukan kaum pejuang, bukan kaum pemenang. Orang Amerika yang mengalami revolusi, tentu mereka lebih mudah memahami bangsa dan negara Indonesia. Ya. Tapi tidaklah demikian halnya dengan kaum Melayu Malaysia. Karena mereka tak paham membentuk bangsa dan negara yang besar, mereka pun tak bisa menghargai eksistensi bangsa dan bahasa Indonesia. Ya, betul. Mereka mungkin tak paham bahwa, tanpa adanya bahasa Indonesia, akan sulit pula terwujud bangsa Indonesia. Ya, betul sekali. Karena itulah, mereka seenak jidatnya memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Ya, ya. Kaum Melayu Kasino yang naif itu tak paham juga bahwa nama bahasa itu berkaitan dengan nama bangsa. Betul. Rakyat Indonesia jelas tak sudi bahasa Indonesia dilabeli dengan Melayu, karena kami memang tidak ingin membentuk bangsa Melayu. Kami sudah punya bangsa Indonesia yang amat besar. Itulah kelucuan atau kenaifan kaum Melayu Malaysia. Sudah saatnya kaum Melayu negeri Kasino menerima realitas bahwa mereka sebetulnya kaum yang gagal membentuk negara dan bangsa Melayu. Semua itu pernah menjadi impian kaum Melayu Malaysia, tapi semua itu gagal diwujudkan. Karena negara Melayu tak pernah ada, bangsa Melayu juga tak pernah wujud, maka bahasa Melayu pun tidak pernah bermartabat di negeri Kasino Malaysia. Ya. Mau seminar setiap hari, mau mengamal setiap saat, impian itu mustahil diwujudkan, karena zaman sudah berputar terlalu jauh. Ya, betul. Karena anak sekolah dasar di Indonesia pun tahu bahwa negara Malaysia itu digagas dan dibentuk oleh penjajah British. Semua tatanan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya pun mengacu pada British, dan tentu saja dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi amat wajar bila bahasa yang bermartabat pun akhirnya adalah bahasa Inggris. Ya, ya, ya. 67 tahun nak masuk merdeka. Kan? Kenapa masih lagi guna bahasa Inggeris? Sepatutnya 10 tahun. Gubalan undang-undang masih berlaku dalam bahasa Inggeris. Sekarang ni ada yang bahasa Melayu, tapi masih ada bahasa Inggeris. Awak tahu tak perlembagaan bahasa Melayu sampai sekarang ni belum disahkan ada perlembagaan undang-undang tertinggi dalam bahasa Melayu. Malu tak malu? Negara yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tapi tak ada perlembagaan dalam bahasa Melayu. Cik. Saya malu. Cik. Saya pun malu, Haji. Ini saya malu. Sebagai peguam saya lagi malu. Benda ni saya bangkitkan di mahkamah. Saya yakin majoriti rakyat Malaysia pun tak tahu. Tak tahu. Negara yang mendaulatkan bahasa kebangsaan bahasa Melayu, Tak tahu tetapi katanya, guys. Mayoritas orang Malaysia nggak tahu. Dan wakil-wakil rakyat di parlimen tak mau faham benda ni. Buat tak indah je. Bagaimana mereka jadi wakil rakyat dan mengatakan menurut perlembagaan Artikel 152, Artikel 100, kenapa tak ada tegaskan tanggungjawab anda untuk menentukan wujud tak wujud perlembagaan bahasa Melayu? Kalau tak wujud, kenapa tak jadikan kewujudan itu pasti? Seperti memang betul ya. Perlembagaan persekutuan. Baik, saya jelaskan. Dalam pandangan saya dan para peguam di pasukan saya, sebenarnya sudah wujud. Okey. Pada tahun 2003, secara khusus tak silap saya 3 hari bulan September atau 30 hari bulan September 2003 sudah wujud Perlembagaan dalam bahasa Melayu. Sebab telah dilancarkan oleh Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong pada masa itu Raja. Tetapi pihak kerajaan Malaysia, bukan kerajaan ini, jangan salahkan kerajaan ini saja. Ini wujud sejak dulu 2003. Tahun bila? 2003 Barisan Nasional. Tapi pihak pejabat peguam negara menganggap itu tak rasmi. Perlu ada penetapan. Apa itu penetapan? Kita tanya. Mereka tak ditunjukkan. Sampai sekarang. Dah 21 tahun. Ya, dan ini majoriti, Okay. majoriti ahli Dewan Rakyat adalah keturunan Melayu. Mana malu mereka? Bukan kemaluan mereka itu bermaksud lain. Mana malu mereka? Mana maruah mereka? Tapi dalam parlimen kerja asas bahasa pun tak boleh berani buat. Semua parti saya tak maksudkan mana-mana parti. Semua parti gagal dalam isu bahasa Melayu. Memartabatkan bahasa Melayu seperti mana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Dan saya perlu akhiri isu ni dengan mengatakan, walaupun Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9, telah selalu mengatakan nak memartabatkan bahasa Melayu dan memberi pelbagai cadangan untuk memartabatkan di ASEAN
di Asia Tenggara dan sebagainya. Tapi persoalannya saya telah tanya pada masa itu, kenapakah kalau awak pentingkan martabat bahasa Melayu, which is bagus, kenapa awak tak make sure adanya perlembagaan sah bahasa Melayu? Kita kena naikkan martabat bahasa Melayu di dalam negara dulu, baru cakap pasal luar negara. Ini dalam negara pun tak ada perlembagaan bahasa Melayu atau dipersoalkan kewujudan bahasa Melayu. Kita nak suruh orang luar guna bahasa Melayu, tak malu ke? Melayu, Cina ataupun India. Anda sebenarnya, kita semua tak layak menjadi rakyat Malaysia. Tak layak kalau kita tak tegakkan bahasa Melayu. Kita nak maju di dunia bukan pada bahasa, adalah pada patriotisme, nasionalisme tentang bangsa, bahasa kita. Barulah kita ada semangat nak majukan diri kita. Tengoklah contoh negara Rusia, Perancis, China, Jepun, Korea, semua maju. Malaysia paling mundur. Tapi kita gunakan bahasa Inggeris. Kita masih mundur. Macam mana? Kita pusing kiri bahasa Inggeris, pusing kanan sekarang ni di kedai kopi pun bahasa Inggeris. Orang Melayu sama Melayu pun cakap English. Itu lagi hebat. Yeah, I feel stupid when I speak in Malay. You know, inilah betul, dia tak ada masalah untuk kita menguasai pelbagai bahasa, tapi kita kena utamakan bahasa kita. Betul. Begitulah pentingnya kaum Melayu negeri Kasino untuk memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Kita pusing kiri bahasa Inggris, pusing kanan bahasa Inggris. Yang berbicara bahasa Inggris sesama orang Melayu. Ini bukan kita sendiri yang ngomong ya guys ya, ini mereka orang-orang Malaysia. Bahkan sepertinya mereka ini pakar bahasa ya. Jadi ya itu ya, makanya kan sebenarnya mereka ingin ya memartabatkan bahasa ya, bahasa mereka, tetapi sayangnya mereka tidak mampu ya, dan ketidakmampuan mereka akhirnya menarik-narik kita, bahasa Indonesia kita ya kan, akhirnya ditarik-tarik bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Dan bahkan dengan jelas-jelas ya, ada seorang profesor mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada. Ya, sebenarnya ini kan menunjukkan sebenarnya ketidakmampuan mereka dan rasa cemburu mereka yang sampai tingkat dewa tingginya, ya, sampai menembus langit. Jadi makanya kalau saya bilang mereka ini hanya tong kosong bunyi nyaring, ya nggak salah juga kan gitu. Merasa mulia, merasa istimewa, tetapi membentuk satu bahasa persatuan mereka nggak mampu. Ya kan. Jadi guys, sampai di sini dulu guys ya videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.